Halo kawan pajak, selamat datang di Podmax, podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Halo kawan pajak, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kawan pajak semua pada kesempatan kali ini sehat dan bahagia ya Kak. Pada kesempatan kali ini di Podmax, saya Andi Azila Batar Deceng bersama dengan Kak Juju atau nama lengkap saya Nur Jihad Hasa, tapi akrab disapa Juju. Oke Kak Juju. Nah di sini kita akan membahas terkait apa nih Kak pada Podmax kali ini? Ya, jadi kita akan membahas terkait MFA atau Multi-Factor Authentication. Multi-Factor Authentication ya Kak. Oke, pada Podmax kali ini kami tentunya mengharapkan kawan pajak dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa kawan pajak gunakan sampai nanti ya Kak. Iya. Oke, kita masuk pada pertanyaan pertama nih Kak. Sebelum kita mulai, apa sih Kak MFA itu? Baik, MFA itu kawan pajak singkatan dari Multi-Factor Authentication, di mana hal ini adalah sebuah metode keamanan yang membutuhkan lebih dari satu faktor verifikasi untuk membuktikan identitas pengguna. Ya, Kak. Jadi bukan cuma password saja berarti ya, bukan cuma password. Jadi ada double verifikasi. Setelah password perlu lagi dikonfirmasi. Ya, atau bisa dikatakan dengan menggunakan multi-factor authentication ini, proses login yang biasanya hanya menggunakan satu cara verifikasi, sekarang dapat menggunakan lebih dari satu faktor verifikasi untuk mengakses suatu akun. Jadi ini DJP online ya. DJP online ya Kak. Direktorat Jenderal Pajak. Akun DJP online wajib pajak. Iya, seperti itu Kak. Oke, nah tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Juju kan MFA ini akan diimplementasikan di web DJP online ya Kak? Iya betul. Bisa nggak Kak dijelaskan sedikit terkait dengan implementasiannya, implementasian MFA ini di DJP online? Iya, jadi sebenarnya implementasi MFA ini di DJP online itu sudah mulai dijalankan sejak 1 Desember 2024 kemarin. Namun sejak tanggal 3 Desember 2024 tampilan DJP online tetap memungkinkan login tanpa menggunakan MFA ini. Hal ini dikarenakan untuk sebagai masa persiapan bagi wajib pajak dalam menerapkan MFA hingga 31 Desember 2024 nanti. Jadi dikasih waktu untuk persiapan ya. Tapi sempat kemarin berarti dari 1 Desember sampai 2 Desember 2 hari ya. Wajib menggunakan MFA. Betul. Ya. Jadi sebenarnya ini dalam rangka mengatasi maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, DJP ini menerapkan verifikasi lanjutan sandi kerahasiaan ini. Tujuannya sebenarnya untuk untuk menghindari maraknya penipuan-penipuan yang saat ini sedang marak-maraknya betul Kak. Jadi dengan adanya penipuan-penipuan ini yang mengatasnamakan DJP, kita sebagai Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya tidak tinggal diam ya Kak. Iya, kita juga memberikan inovasi-inovasi supaya kawan pajak nantinya akan lebih aman lagi datanya dan menghindari adanya kejadian seperti ini untuk terulang lagi seperti itu. Ya, karena kemungkinan bocornya data-data itu kemungkinan terbesarnya dari akses online seperti itu. Iya. Bukan cuma dari DJP online tapi akses online yang lain. Tapi kita dari Direktorat Jenderal Pajak mungkin langkah awalnya untuk MFA ini ya Kak. Makanya segera kita antisipasi dengan memberlakukan adanya MFA ini. Oke. Tadi kan ini 1 Desember di awal bulan sudah diberlakukan 2 hari. Tapi tanggal 3 diberhentikan lagi dan dijadikan masa transisi dari Direktorat Jenderal Pajak supaya kawan pajak bisa mempersiapkan diri. Nah, terkait masa transisi ini kira-kira bisa dijelaskan nggak Kak apa yang perlu kawan pajak lakukan dalam masa transisi ini? Ya, jadi diharapkan pada kawan pajak dalam masa transisi ini untuk melakukan update data secara mandiri pada aplikasi DJP online yang meliputi nomor HP, nomor handphone, dan atau alamat email yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Nah, selain itu dalam rangka meningkatkan keamanan, disarankan kepada wajib pajak untuk memperbaharui password atau kata sandinya secara berkala pada DJP online. Kemudian selain melalui DJP online, kawan pajak juga bisa melakukan update atau perubahan data email dan nomor HP melalui kantor pajak terdaftarnya. Seperti itu. Kalau bisa saya rangkum Kak, berarti ada yang bisa oleh kawan pajak lakukan selama masa transisi ini. Yang pertama tentunya mengupdate data mengupdate data ya, update data bisa di DJP HP dan nomor HP dan email ya. Bisa di DJP online, tapi kalau tidak bisa kalau misalnya kawan pajak mengalami kendala bisa datang ke KPP, kami bantu. Iya, atau dan kami ingatkan untuk selalu mengupdate password ya Kak. Iya, password DJP online ini secara berkala, karena itu juga bisa menghindari kawan pajak dari kebocoran data seperti itu ya Kak. Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Juju. Jika kita sudah melakukan hal-hal tersebut yang disebutkan tadi, mungkin bisa dijelaskan tidak Kak? Atau nanti kami bantu tampilkan bagaimana nanti teknis atau tampilan MFA di DJP online. Ya, jadi mungkin akan tampak juga di layar Bapak Ibu kawan pajak. Nah, saat diterapkannya MFA nanti, pada saat mengakses login pada aplikasi DJP online, sistem MFA akan mengirimkan token kepada wajib pajak, di mana wajib pajak harus melakukan input token tersebut pada saat login. Jadi selama ini kan ketika login cuma masukkan NPWP, password dan captcha. Nah, langsung masuk. Nah, ketika berlakunya MFA ini harus ada memasukkan lagi token yang dimana token itu akan dikirim. Dan kawan pajak bisa memilih 3 opsi pengiriman tokennya yang diperoleh dengan pilihan melalui yang pertama melalui alamat email, yang kedua melalui pesan pendek atau SMS pada nomor handphone, dan juga pada aplikasi M-Pajak. Nah, ini yang pada aplikasi M-Pajak masih dalam proses implementasi. Tapi saat ini sudah diterapkan itu yang melalui email dan nomor telepon melalui SMS. Seperti itu. Setelah masuk berarti kita masukkan kode tokennya ya kode tokennya, jadi baru bisa login seperti biasa. Iya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi ada double verification memang. Iya, baik Kak. Nah, bagaimana nih Kak apabila kawan pajak mengalami kendala dalam pengiriman token yang melalui email atau SMS ini? Apa kira-kira yang kawan pajak perlu lakukan? Ya, jadi kemungkinan kendalanya itu yang pertama, nomor HP atau email yang digunakan itu sudah tidak aktif atau tidak valid lagi Kak. Nah, oleh karena itu makanya kawan pajak harus melakukan update data nomor handphone dan emailnya, sehingga untuk memastikan yang nomor handphone dan email yang terdaftar itu aktif dan valid, seperti itu Kak. Nah, nanti ketika sudah diterapkan MFA ini, bagi kawan pajak yang tidak tahu email atau nomor handphone yang terdaftar itu mau tidak bisa mengupdate lagi lewat DJP online, jadi harus datang langsung ke kantor pajak terdaftarnya untuk melakukan perubahan data. Jadi seperti mungkin yang ditampilkan di layar kawan pajak tadi, jadi untuk nomor telepon dan email yang dikirimkan kode token di sini sudah langsung tertera ya Kak, jadi tidak diinput lagi, jadi sudah langsung tertera. Jadi bagi kawan pajak yang sekarang mungkin masih ragu email apa sih yang terdaftar, ya, atau boleh telepon apa yang terdaftar sekarang di profilnya, profil DJP online ini, supaya nanti tidak terkendala pada saat penerapan MFA ini seperti itu ya Kak. Nah, itu mungkin yang terkait MFA ya Kak. Jadi memang bentuk perhatian DJP ya dari maraknya penipuan-penipuan yang saat ini banyak menimpa kawan pajak seperti itu. Oke Kak, ini ada info lagi tidak Kak yang perlu Kak Juju sampaikan ke kawan pajak semua? Ya, baik. Pada kawan pajak, sehubungan dengan maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan DJP, dengan ini kami sampaikan bahwa DJP tidak pernah menghubungi wajib pajak
melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp yang tidak terverifikasi. Baik itu dengan melampirkan atau menggunakan file APK yang harus kawan pajak unduh, kemudian meminta atau mengunduh aplikasi apapun, kemudian yang ketiga meminta verifikasi informasi data sensitif berupa nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Itu Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Dan yang terakhir, kawan pajak meminta transfer sejumlah uang untuk pembayaran bea materai, pembayaran tunggakan pajak, ataupun pembayaran lainnya. Itu dapat dipastikan dari Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah menghubungi wajib pajak untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi kawan pajak yang mungkin saat ini ada yang agak resah ya terkait nomor-nomor yang menghubungi, boleh dipastikan ya kawan pajak, apabila nomor tersebut meminta seperti yang disampaikan oleh Kak Juju tadi, seperti aplikasi, data, atau bahkan transfer pribadi, itu kawan pajak tidak usah diladeni ya Kak, tidak usah diladeni, dan bisa kalau mau dilaporkan ke kami, nanti kami atau ada nanti aduannya ya Kak. Iya betul. Jadi dalam hal masyarakat misalnya diminta untuk data-data seperti tadi, membuka file APK dan sebagainya, mengunduh, mentransfer, kawan pajak diminta untuk tidak memenuhi permintaan tersebut. Dan dapat pula kami sampaikan bahwa kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak hanya menggunakan nomor WhatsApp terverifikasi, itu di nomor 0822 3000 9880. Nah, apabila memerlukan informasi lebih lanjut juga, kawan pajak dapat menghubungi kantor pajak terdekat atau kering pajak di nomor 1500200. Nah, selain itu masyarakat juga dapat mengadukan tindakan penipuan ke situs Kementerian Komunikasi dan Digital dengan halaman https://aduannomor.id/ untuk aduan terkait nomor telepon. Dan juga bisa melalui halaman https://aduankonten.id/ untuk aduan terkait konten ataupun aplikasi. Jadi kita ulang, nanti dituliskan juga di kolom deskripsi di bawah ya Kak. Jadi untuk nomor WhatsApp terverifikasi yang dihubungi dari kantor pusat, itu bisa dipastikan dia verified di nomor yang sudah disebutkan tadi. Atau apabila kawan pajak dapat nomor telepon yang seperti disampaikan Kak Juju tadi, bisa menghubungi KPP terdekat, terdekat untuk konfirmasi dulu boleh, atau melalui kering pajak 1.500-200. Nah, untuk KPP Makassar Selatan sendiri kita juga punya nomor WA verified di Halomex di 0811 425 805. Nah, itu merupakan WhatsApp resmi dari KPP Pratama Makassar Selatan. Dan juga kita ada WA Helpdesk ya Kak, bagi kawan pajak yang mau siapa tahu ada ragu nih benar dari kantor pajak atau bukan, boleh konfirmasi lewat WA Helpdesk seperti itu ya Kak. Nomor WA Helpdesk di sini nanti kita tuliskan juga di kolom deskripsi. Nah, bisa ada dua nomor ya Kak untuk WA Helpdesk. Yang pertama itu 0811 4530 805 atau 0811 4120 805. Jadi nomor-nomor tersebut merupakan nomor resmi dari KPP Pratama Makassar Selatan ya kawan pajak. Jadi tidak usah khawatir kalau nomor-nomor yang tertera tadi yang menyampaikan atau kawan pajak hubungi untuk konsultasi. Jadi kalau misalnya kawan pajak ragu ini betul dari kantor pajak atau tidak ya, bisa hubungi kami dulu, konfirmasi dulu, atau telepon ke kering pajak tadi 1.500-200. Jadi tidak perlu khawatir ya kawan pajak kalau misalnya ragu nih mau hubungi atau tidak apa-apa, dikonfirmasi saja dulu. Kami bantu untuk konfirmasi apabila memang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak atau dari pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, nomor untuk web situs aduan tadi juga nanti akan ditampilkan ya Kak. Situs aduan, boleh kawan pajak adukan nomor yang menghubungi, misalnya spam mungkin yang terkait nomor telepon, bisa silahkan diadukan. Terakhir katanya kalau diadukan nomornya akan diblokir seperti itu Kak. Jadi
bisa membantu kawan pajak juga. Oke Kak, ini untuk selanjutnya sudah habis ya pertanyaannya. Iya. Jadi kembali kami ingatkan untuk MFA ini merupakan bentuk perhatian dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga keamanan data wajib pajak, dan juga kami ingatkan kembali diharapkan bagi wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024 ini masa transisi memang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyiapkan akun wajib pajak. Jadi update email dan nomor telepon di DJP online bisa, atau ke KPP terdekat apabila ada kendala. Seperti itu. Paling lambat 31 Desember 2024. Karena Januari sudah berlaku ya Kak MFA. Iya, betul. Januari sudah berlaku. Jangan sampai nanti gara-gara MFA ini malah ada kendala dari pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak podcast kita kali ini. Kita harap podcast kali ini bisa memberikan manfaat terkait informasi-informasi kepada kawan pajak. Untuk selanjutnya, bagi kawan pajak yang mau request terkait materi yang akan dibawakan di Podnext, boleh DM Instagram di KPP Pajak MKS Selatan atau lewat WA yang akan tertera. Nah, setelah itu boleh request kalau misalnya mau dibawakan materi terkait apa ya Kak. Silakan nanti kita usahakan untuk dibawakan. Nah, untuk podcast kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak waktunya Kak Juju. Semoga informasi yang kita berikan kepada kawan pajak bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Sore.